Selanjutnya, kalau begitu, siapakah sebaik-baik hamba? Malaikatkah? Jin yang soleh dan taatkah? Atau manusia yang soleh dan taat? Siapakah sebaik-baik hamba di sisi Allah? Saya jawab, ya, Bapak Ibu, fokus ya. Ini jangan bilang ini anak jin. Ini anak setan mana nih? Kok gentayangan di sini mengganggu? Ini anak saya, Bapak Ibu. Terlanjur ke bawah. Coba yang merasa dirinya emak. Sana nak ya. Bapak ceramah ya. Sana. Yuk. Ya, mama ya. Kadang-kadang kan bisa aja itu anak jin dari mana? Anak saya, Bapak Ibu. Sampai di mana kita barusan? Sampai dia anak jin ya. Iya. Mana sebaik-baik hamba di sisi Allah? Baik. Sekarang apa kita punya papan tulis? Ada. Ada spidol. Masya Allah, bagus. Alhamdulillah. Ini baru namanya ngaji, Pak. Pakai papan tulis, pakai spidol. Bapak Ibu yang bawa pena, bawa bagus. Yang nggak bawa nggak apa-apa. Paling-paling andalkan rekaman. Banyak yang rekam saya lihat nih. Alhamdulillah, bagus sekali. Yang nggak juga bawa rekaman, ya udahlah, andalkan saja ingatan. Ya, ingatan. Walaupun kita ngaku kita ini sangat pelupa. Ya, baik, Bapak Ibu yang kami muliakan. Nah, ini pelajaran bahasa Arab nih nampaknya. Hadzal rajulu tajirun. Laki-laki ini adalah seorang pedagang, kan gitu kan? Ya. Jadi, Bapak Ibu, sekarang kita sudah tahu ya, makhluk yang diwajibkan menjadi hamba Allah cuma tiga. Malaikat, tapi malaikat tidak akan dihisab. Malaikat nanti tidak akan ditanya, dan malaikat juga nanti tidak akan dijanjikan surga. Ada malaikat yang khusus menjaga pintu surga, ada malaikat yang khusus menjaga pintu neraka, dan menjadi malaikat yang akan menyiksa dalam neraka. Jadi malaikat tidak dijanjikan surga, tidak diancam dengan neraka, dan malaikat tidak bisa dikatakan sebagai sebaik-baik hamba Allah. Kenapa? Karena mereka tidak bisa digoda, mereka tidak punya nafsu, dan mereka sangat taat, mereka tidak punya ambisi. Malaikat selesai. Pembahasan tentang malaikat tidak akan masuk dalam pembahasan sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, yang kita kaji sebagai hamba sekarang adalah jin dan manusia. Ya. Baik. Kalau saya keluyuran kemari, mic kita untuk dipegang. Atau ini aja ya? Bukan ya? Atau ini aja? Mana dia? Mana? Minta maaf saya merepotkan. Najiha. Sana. Saya geser dulu ya Bu ya. Iya, baik. Ya di sini aja. Baik Bapak dan Ibu sekalian, hamba dalam bahasa Arab adalah abdun, ya. Seorang hamba, abidun, seorang hamba. Kalau sudah abidun, bersangatan sekali penghambaannya. Seorang yang bersangatan penghambaannya. Abdun adalah hamba.
Abidun seorang hamba, abidun yang bersangatan penghambaan dirinya, gitu ya. Sekarang Allah Subhanahu wa taala ini disebut dengan ma'budun, yang disembah. Ma'budun. Kalau manusia, jin dan manusia disebut dengan abidun, abdun, ya. Kalau Allah adalah ma'bud, yang disembah. Baik. Ketika Allah menisbatkan penghambaan itu kepada dirinya sehingga menjadi abdi, hambaku, atau abduna, hamba kami, atau ibaduna, hamba-hamba kami, hamba-hamba kami, maka ini yang dimaksud adalah pengakuan Allah bahwa orang ini betul-betul hambanya. Allah mengakui dia betul-betul hambanya. Kebanyakan kita merasa diri kita hamba Allah, tapi Allah nggak ngakui, ya. Sementara kalau Allah sudah mengatakan abduna, ibadi, maka pertanda pengakuan langsung dari Allah, orang ini memang hambanya. Contoh, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Allah berikan pengakuan kepada orang itu, dia adalah hamba Allah. Sementara di ayat yang lain Allah ada menyebutkan istilah abadus syaitan atau abadatut taghut, penyembah setan, penyembah taghut. Ada juga diistilahkan dengan penyembah hawa nafsu. Jadi ada penyembah Allah, ada penyembah taghut, ada penyembah setan, ada penyembah hawa nafsu, ada penyembah pemikiran nenek moyang. Ini dari nenek moyang kami, jangan diganggu-gugat warisan nenek moyang dan leluhur kita. Jadi ini para penyembah warisan leluhur, ya. Nah, penyembahan ini wahai Bapak Ibu, kita fokus kepada judul sebaik-baik hamba di sisi Allah, supaya nggak melebar, Pak. Cuma Bapak tahu, yang bukan hamba Allah, jangan berharap Allah akan mengakuinya. Saya hamba Allah, buktinya saya sholat ke masjid. Saya hamba Allah, buktinya saya pergi umrah, saya pergi haji. Saya hamba Allah, buktinya saya bangun masjid. Saya hamba Allah, buktinya saya pakai jenggot, saya pakai jubah, pokoknya dia ingin mengatakan saya ini hamba Allah. Ternyata di waktu yang sama dia buat sesajen buat jin dan setan. Dia minta tolong kepada dukun, ya. Di waktu yang sama dia menolak diatur hidupnya, hidup rumah tangganya, hidup bisnis dan niaganya oleh syariat Allah. Orang ini bukan hamba Allah. Tidak sedikit ayat dan hadis yang menyebutkan itu. Yang hamba Allah adalah yang benar-benar tunduk dan patuh kepada kehendak, perintah dan larangan Allah. Hai iblis, sujud kamu kepada Adam. Dia tidak mau sujud, maka Allah tidak mengakui itu sebagai hambanya. Bahkan Allah katakan kamu kafir. Ya Pak ya, kamu kafir. Sekarang siapakah sebaik-baik hamba Allah dari bangsa jin? Jawaban saya, bangsa jin atau bangsa manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala satu saja, yang paling bertakwa. Cuma jenis orangnya beda-beda. Setelah Allah ciptakan Nabi Adam, masih ada enggak Nabi dan Rasul dari bangsa jin? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Nabi dan Rasul dari bangsa jin hanya ada sebelum Adam Allah ciptakan.
Tadi kan Bapak sudah dengarkan pengajian kita bahwa ternyata para nabi dan rasul dari bangsa jin yang dikirimkan untuk bangsa jin dibantai mereka. Kan udah diuraikan tadi ya. Dibunuh oleh mereka, ditumpahkan darahnya, ditangkap, disiksa dan dianiaya dan sebagainya. Tapi setelah Allah habisi bangsa jin, Allah ciptakan Adam, maka para nabi dan rasul hanya dari bangsa manusia saja. Setelah itu seluruh jin yang ada di alam semesta ini wajib mengikuti dan mematuhi semua ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Begitu Pak. Jadi nabi dan rasul bangsa jin sudah tidak ada. Tapi adakah ulama dari bangsa jin? Ada. Kalau nabi dan rasul hanya dari bangsa manusia. Ulama dari bangsa jin ada. Ada nggak waliullah dari bangsa jin? Ada. Ada. Dapat karomahkah mereka? Ada. Ini supaya Bapak Ibu tahu. Tapi kita fokus ke manusia sekarang. Kalau kita cerita jin, maka kata saya tadi, sampai besok subuh Pak, nggak putus, nggak tembus, luas pengajiannya. Saya fokus pada manusia. Kalau begitu, sebaik-baik hamba Allah dari bangsa manusia siapa? Nomor satu adalah para rasul-rasul Allah. Udah nggak perlu kita diskusi lagi nih. Final ini, ya. Para nabi dan rasul adalah manusia terbaik, hamba terbaik di sisi Allah. Setelah para rasul siapa? Dari kalangan manusia. Siapa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah dari seluruh hamba-hamba Allah, yang paling dekat dengan Allah, yang paling Allah cintai dari seluruh makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala setelah nabi dan rasul adalah para ulama. Tapi ulama yang warasatul anbiya, bukan ulama kucing air. Bukan ulama penjilat. Ulama yang benar-benar pewaris para nabi, ulama-ulama yang amanah, bukan ulama yang menjadikan misi visinya di belakang jabatan dan fulus. Tidak, ulama yang sebenar-benarnya. Oke, Bapak Ibu, ini manusia terbaik kedua. Saya agak fokus di sini sedikit. Bapak Ibu, tadi ada sahabat kita mengatakan, siapa tadi? Sahabat Nabi, ya. Ada Abu Bakar, ada Umar. Baik, saya katakan, seluruh sahabat Nabi dulunya orang awam. Digambling oleh Rasulullah 23 tahun. Nabi meninggal dunia. Allah katakan, kuntum khairu ummah. Kalian adalah umat dan bangsa terbaik. Ukhrijat linnas. Sejak manusia ini diciptakan, kalian adalah yang terbaik. Berarti para sahabat dikatakan sebagai manusia terbaik, hamba Allah terbaik. Seluruh para sahabat. Level nomor satunya Abu Bakar. Nah, gitu kan ceritanya. Sepakat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abu Bakar di level pertama, baru Umar, baru Utsman, baru Ali, dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan urutannya ada itu Pak. Tapi seluruh sahabat dikatakan sebagai hamba-hamba Allah terbaik. Sekarang wahai Bapak Ibu, seluruh sahabat itu ternyata adalah ulama seluruhnya. Seluruh sahabat itu adalah ulama. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang sahabat tidak tahu maksudnya apa, kapan diturunkan, ya, pengamalannya bagaimana, seperti apa Nabi mengajarkan. Semua mereka tahu. Walau bukan seluruh sahabat yang hafiz Quran. Nabi meninggal Pak, jumlah sahabat-sahabat Nabi lebih 124.000 orang. Lebih kurang hanya 20.000 orang yang hafiz Quran 30 juz. Selebihnya banyak yang enggak hafiz, tapi mereka paham semua ayat dan mengamalkannya. Mereka hidup mengamalkan ayat demi ayat Al-Quran selama hidupnya sampai matinya. Diajarkan kepada anak-anak mereka, diajarkan pada cucu-cucu mereka, dan mereka hidup seperti Al-Quran berjalan. Jadi mereka seluruhnya ulama, walaupun nggak pandai tulis baca. Namun setiap sahabat itu punya karakter. Ada yang karakternya hobi bisnis, ulama tapi hobi bisnis. Siapa dia? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin
Auf, dan sahabat-sahabat Nabi lainnya. Ada sahabat tuh yang hobinya di medan tempur, ngelola pasukan, perang demi perang. Maka dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, dia adalah Ubaidullah bin Jarrah, dia adalah Khalid bin Walid dan sebagainya. Ada sahabat itu yang bermentalkan diplomat, ya, bisa menjadi duta besar, dikirim ke mana-mana, dia yang paling piawai dan handal, seperti Mus'ab bin Umair, ya. Ada sahabat-sahabat Nabi yang memang hobinya di bidang pembangunan, hobinya di bidang pertanian, peternakan, ahli dia di situ, sementara dia ulama. Jadi ulama itu sebenarnya itu adalah pondasi. Pondasi. Saya dalam hal ini saat menceritakan apakah kita, semua kita sekarang ini tanpa terkecuali, sampai ayahanda saya yang tercinta ini, usia beliau sekarang ini insya Allah kurang dari 2 bulan ke depan sudah genap 110 tahun. Ini nih ayahanda saya ini. Beliau, bapak ibu semua, kita yang ada di dalam ruangan ini, apakah bapak ibu sampai hari ini sudah pernah menamatkan memahami Al-Quran 30 juz apa belum? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kita nggak wajib loh ya menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu hanya dihasung, diberi motivasi dan semangat, diberikan pahala dan ganjaran yang hebat. Yang diwajibkan apa? Memahami Al-Quran, mempelajari ayat demi ayatnya, lalu mengamalkannya. Baru berikutnya mengajarkannya. Nah, di bab mengajarkannya itu fardu kifayah, enggak fardu ain. Yang fardu ain memahami. Setiap kita wajib memahami ayat, mengilmui maksudnya apa, lalu mengamalkannya. Ini fardu ain. Tapi di tahap mengajarkan, mendakwakan menjadi fardu kifayah. Kalau sudah ada satu kelompok yang melakukannya, semua yang lain yang tidak melakukan tidak berdosa. Itu fardu kifayah ya. Sama dengan menghafal Quran. Menghafal Quran enggak wajib. Tapi enggak wajib fardu ain ya, tapi hanya fardu kifayah. Kalau ada satu kelompok yang menghafal Quran 30 juz, maka semua yang tidak menghafal Quran tidak berdosa. Selama ada yang itu fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain, setiap orang wajib. Jadi yang wajib itu apa? Memahami, mendalami, mentadaburi, mengilmui dan mengamalkan Al-Quran 30 juz. Kalau gitu, kalau kami sudah memahami semuanya, kami bisa dikatakan ulama. Bisa. Ulama yang pedagang, ulama yang petani, ulama yang dokter, ulama yang diplomat, ulama yang ulama. Bisa kita dikatakan ulama. Karena ulama itu orang yang berilmu dengan isi Al-Quran. Orang yang dikatakan ulama yang berilmu dengan hadis-hadis Nabi. Walaupun kehidupan sehari-harinya ada yang di bidang-bidang yang lain. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Nah, kenapa para sahabat dikatakan khairu ummah, manusia terbaik, hamba terbaik? Bahkan lalu seluruh para sahabat, seluruh para tabi'in, tabi'in, imam mazhab yang 4, seluruh para ahli hadis mengatakan sebaik-baik hamba Allah di muka bumi yang wajib kita tiru adalah para sahabat Nabi. Sahabat Nabi ada yang pedagang, ada, tapi ulama. Itu loh ya Pak ya. Sahabat Nabi ada nggak yang PNS? Ada. Kayak Abu Bakar tuh PNS itu Pak. Presidennya, khalifahnya, ya, tapi dia ulama, gitu loh Pak ya. Jadi setiap sahabat, walaupun nggak pandai tulis baca, bahkan sekelas Bilal bin Rabah, mantan budak yang profesinya adalah azan, juga buruh kasar di pasar, tukang angkat-angkat barang, tapi dia ulama. Baik Bapak Ibu, sampai di sini, ulama itu adalah pondasi hamba, pondasi hamba. Nanti ada yang tugasnya bagian dakwah macam saya, maju ke mimbar, diundang-undang, buat daurah, buat kajian, buat tabligh akbar dan sebagainya. Ada yang buka pesantren, ada, ini namanya fardu kifayah. Fardu kifayah. Taib. Sekarang saya tanya balik. Kalau begitu manusia terbaik, hamba terbaik dari hamba-hamba Allah siapa setelah Nabi dan Rasul? Siapa? Ulama. Contoh ideal para ulama siapa? Para sahabat. Ada nggak dalilnya dari Al-Quran? Bahwa kita wajib mencontoh mereka. Allah mengatakan mereka contoh ideal. Allah
jamin kita sebagai hamba Allah yang terbaik di mata Allah. Allah jamin kita pasti akan selamat di dunia dan di akhirat. Allah jamin kita berhak mendapatkan gelar radhiyallahu anhu, Allah ridha kepadanya. Allah jamin kita pasti akan masuk surga, di surga yang tertinggi bersama dengan para nabi-nabi dan Rasulullah Muhammad SAW selama kita meniru para sahabat. Ada nggak dalilnya itu dalam Al-Quran? Ada nggak dalilnya dalam Al-Quran? Ada Pak. Surat At-Taubah, surat ke-9, ayat yang ke-100. Siapa yang pegang Al-Quran terjemahannya? Ada? Kalau ada coba dibuka, kita dengarkan bersama-sama. Atau ada aplikasi HP-nya Al-Quran terjemahan? Tolong dibacakan surat ke-9, surat At-Taubah ayat 100. Ini sampai enggak? Coba dibaca. Ya, pakai ini. Dan sampai. Enggak. Maju sedikit. Kita simak ya. Kita dengar bagaimana Allah mengatakan sebaik-baik hamba Allah yang wajib untuk kita tiru. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang muhajirin dan ansor. Ini dari orang muhajirin dan ansor. Seluruh ulama-ulama dan ahli tafsir sepakat mengatakan ini adalah para sahabat. Ya, orang yang terdahulu lagi awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. Kan gitu kan? Berarti ini adalah seluruh para sahabat. Ya, terus dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan mengikuti yang baik. Bagaimana mereka? Mereka ada yang pedagang, mereka ada yang petani, mereka ada yang apa saja. Tapi ilmu mereka, iman mereka, amal mereka. Ini siapa yang mengikuti para sahabat itu dengan mengikuti yang baik, Allah ridho kepada mereka. Nama saudara siapa? Zainal Abidin. Zainal Abidin. Abu Bakar itu pakai radhiyallahu anhu nggak di belakangnya? Pakai ya. Zainal Abidin radhiyallahu anhu bisa nggak? Bisa tidak? Kalau menurut ayat bisa. Syaratnya apa? Zainal Abidin tiru para sahabat muhajirin ansor dalam cara mereka beragama. Ya, dalam cara mereka hidup. Mereka pedagang loh ya. Mereka diplomat, mereka ahli politik, mereka apa saja, mereka semuanya beragama dengan cara yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya ngamalkan Quran, nggak banyak-banyak nekan nikung mereka. Ngamalkan Quran sesuai dengan petunjuk Nabi. Amalkan Al-Quran sesuai petunjuk Nabi. Selesai. Kalau umat sekarang saya pusing mereka dengan perbedaan-perbedaan pendapat, lalu sampai perang antara Wahabi dengan Aswajah, antara ya Allah ya Rabbi, padahal agama kita cilik, kiblat kita sama, Nabi kita sama, kitab suci kita sama, betul ya? Tapi sekarang ini sudah sibuk kayak lakum dinukum waliyadin. Tinggal sudah sedikit perang dah. Ya Allah ya Rabbi. Saya sekarang dalam keadaan bingung ini Pak. Zulkifli Maman itu Wahabi. Sementara orang Wahabi sendiri mengatakan dia itu orang tarekat, orang sufi. Lalu saya di mana? Saya di mana? Waktu saya ke Yaman kemarin ini, seorang ulama besar dunia, Syekh Habib Abu Bakar Al-Adawi, meninggal dunia. Saya mendarat sore itu beliau meninggal dunia. Langsung besok paginya nih disolatkan dan dikuburkan di Usara. Singkatnya, saya datang ke kuburannya, ya. Kemudian saya berziarah ke sana. Pas hujan turun, dan itu langka terjadi di Yaman ada hujan Pak. Pas saya sedang di kuburan, saya dapatkan hujan turun. Sunnahnya kalau hujan turun, angkat tangan, doa, saya doa langsung. Wah, ada orang muslim. Tuh kan kata orang Wahabi. Tuh kan kuburiun itu Ustaz Zulkifli. Oh, ya Allah, cepat sekali saya divonis ya. Di waktu yang sama, kawan-kawan kita mengatakan Ustaz Zulkifli itu adalah Wahabi. Saya ini mau pecah kepala saya. Saya ini sekarang di mana? Apa saya ini? Wahai Bapak Ibu, saya tidak pernah diajarkan untuk mengikuti kelompok mana saja. Yang
saya juga insya Allah benar, karena rujukan Imam Syafi'i seperti rujukan Imam Ahmad bin Hanbal, seperti rujukan Imam Abu Hanifah, seperti rujukan Imam Malik bin Anas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hanya mereka berbeda dalam hal yang sifatnya furu', tapi dalam usul mereka sepakat dan mereka kompak. Makanya kemarin saya dengan nikmat Allah berangkat ke sana, ngantarkan kader, belajar lagi yang benar. Mereka sudah hafiz Al-Quran 30 juz semua yang saya antarkan kemarin. Dan ada 3 orang yang dapat sanad langsung di situ, Pak. Alhamdulillah. Saya antarkan, saya langsung belajar bagaimana akidahnya Imam Syafi'i sampai tamat, sampai dapat sanad. Saya belajar bagaimana akidahnya generasi tabi'in sekelas Syekh Abu Bakar Abdullah bin Zubair Al-Humaidi, wafat tahun 219. Saya ambil kitabnya, saya dalami dengan para syekhnya, saya dapatkan sanad nyambung kepada Syekh Humaidi. Ya, saya belajar. Dan saya juga belajar tentang kitab Al-Bisyarat wal Ittihaf dan seterusnya, langsung dapat sanad tertinggi. Saya dapatkan 3 sanad dalam 1 kali keberangkatan. Saya dalami pagi, petang, siang, malam, pagi, petang, siang, malam. Hari-hari di situ adalah hari-hari ilmu, iman, amal, ilmu, iman, amal, ilmu, iman, amal. Dalam rangka apa? Saya mendapatkan pemahaman dari surat At-Taubah ayat 100 ini, yaitu mengikuti generasi dan hamba Allah terbaik di muka bumi. Saya yakin Bapak Ibu semuanya minat dianggap sebagai hamba Allah yang terbaik. Saya yakin Bapak Ibu pengen mendapatkan surga yang tertinggi nanti. Betul Pak ya? Betul Bu? Ada nggak ibu yang suka paling bawah jalan? Saya yakin kita semua minatnya sama. Kalau begitu, apa kata Syekh Hasan Al-Basri? Apa kata Abdullah bin Abbas? Siapa yang ingin mendapatkan surga tertinggi? Siapa yang ingin mendapatkan posisinya sederajat dengan para nabi-nabi? Jadilah mereka para penuntut ilmu, atau orang yang mengajarkan ilmu, para penuntut ilmu, orang yang mendengarkan ilmu. Antara 3 ini aja Pak. Saya ulangi. Kalau Bapak ingin menjadi manusia yang tertinggi dan terbaik, jadilah para ulama yang mengajarkan ilmu. Atau yang kedua, jadilah orang yang belajar ilmu. Atau yang ketiga, jadilah orang yang suka mendengarkan ilmu. Kayak Bapak sekarang nih, ini pengajian begini, levelnya ini level yang ketiga, level mendengarkan ilmu. Sementara kalau yang lebih khusus masuk ke pesantren, namanya muta'alim. Kalau yang gurunya alim, ulamanya disebut dengan alim ulama, kan gitu kan? Murid-murid yang belajar betul-betul bedah kitab kuning demi kitab kuning, menamatkan matan demi matan, ayat dan hadis dibaca, tafsirnya dikuasai dan sebagainya, ini namanya muta'alim. Sementara Bapak Ibu, makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, jadilah kamu alim. Kata Rasulullah ya, jadilah kamu orang yang alim. Kalau tak bisa, jadilah muta'alim. Kalau tak bisa, minimal jadilah mustami'an, orang yang mendengarkan ilmu. Kita sekarang ini mendengarkan ilmu. Supaya apa? Menjadi manusia terbaik. Bapak Ibu, orang yang alim tidur ya. Sementara ada orang yang tidak alim beribadah tahajud, semalaman suntuk dia tahajud. Apa kata Rasulullah? Seorang yang alim sedang tertidur lebih ditakuti oleh setan daripada seorang hamba yang tidak berilmu sedang menyembah Allah dalam tahajud. Lebih ditakuti. Keluarnya nafas, dihirupnya nafas di sisi Allah, kalau itu nafasnya orang yang alim, ulama, dianggap zikir dan ibadah. Allahu Akbar. Orang alim. Rasulullah bersabda, setiap hari dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, orang alim, seluruh semut yang bergerak di muka bumi, yang masuk keluar dari lubang ke lubang, seluruh ikan yang ada di laut, seluruh burung-burung yang berterbangan, berzikir dan berdoa kepada Allah untuk seluruh orang yang alim, orang yang berilmu. Itulah sebaik-baik hamba Allah. Kalau nggak bisa, jadilah yang kedua, muta'alim. Muta'alim, enggak bisa juga jadi yang ketiga lah, mustami'. Baik, sekarang kita sudah tahu siapa sebagai hamba adalah ahli ilmu.
Para sahabat itu ahli ilmu, walaupun mereka banyak yang nggak pandai tulis baca, banyak yang nggak hafiz Quran. Ini sekarang yang heboh betul di tengah-tengah umat, bagus sih bagus, adalah hafiz Quran. Kan? Hafiz Quran 30 juz, digalakkan anaknya hafiz Quran. Digalakkan ada rumah tahfiz bermunculan, pesantren-pesantren tahfiz bermunculan. Kalau sudah hafiz dipublikasikan, ya sangat bangga dan bahagia. Demi Allah, sementara wahai Bapak Ibu, tujuan dan misi utama Al-Quran diturunkan bukan untuk dihafal, tapi diilmui, dipahami, diamalkan. Ini misi utama. Harusnya yang digalakkan itu adalah paham, mengilmui Al-Quran, mengamalkan Al-Quran 30 juz, bukan menghafal Quran. Saya punya pondok pesantren, Pak, tahfiz Quran. Sampai saya undang syekh dengan harga mahal-mahal dari Timur Tengah. Ya, tapi setelah itu hati saya pedih perih. Rata-rata anak-anak yang sudah hafiz Quran 30 juz, ketika mereka keluar, mereka nyambung ke universitas. Di situ lupa semua hafalan mereka. Sementara mereka sudah 6 tahun digodok, digembleng untuk hafiz Quran. Rata-rata lupa. Bahkan anak bujang saya nomor 1, nomor 2, saking semangatnya saya sejak dari usia SD mereka saya homeschoolingkan. Lalu mereka saya kirimkan ke pesantren tahfiz terbaik di Indonesia, ke Jawa sana. Pulang di Indonesia kembali, statusnya hafiz Quran 30 juz. Hanya beberapa bulan saja saya tes berantakan. Sedih, Pak. Sedih. Walaupun setelah itu saya kawal kembali, saya kirimkan ke Timur Tengah, sekarang sudah dapat sanan. Semoga Allah jaga beliau. Amin. Tapi masalahnya terlalu banyak, Pak. Mungkin dari 100 yang hafiz, 1-2 yang masih terjaga hafalannya. Sisanya hilang hafalan mereka. Jadi tujuan utama Al-Quran itu diturunkan bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami, diilmui dan diamalkan. Gitu. Makanya dalam hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, hai hamba-hambaku, orang yang mempelajari isi Al-Quran lalu mengajarkannya. Itu yang terbaik, bukan menghafal. Hadisnya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Apa arti ta'allama? Mempelajari, mengilmui isi Al-Quran, lalu setelah mengilmui, mengamalkannya, wa'allamahu, lalu mengajarkannya. Itu yang dilakukan para sahabat. Ini yang dilakukan para sahabat, mengilmui isi Al-Quran lalu mengamalkannya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud, kami mempelajari Al-Quran itu 10 ayat demi 10 ayat katanya. Kami pelajari dulu, kami tadabburi maksudnya, kami pahami pesan-pesan Allah di dalamnya. Lalu setelah kami ilmui, kami berlomba-lomba mengamalkannya. Setelah selesai kami semua mengamalkannya, baru kami mempelajari 10 ayat berikutnya. Coba lihat itu, Pak. Baru kami pelajari 10 ayat berikutnya. Kalau sekarang euforia umat adalah menghasut kepada menghafal Al-Quran, saya katakan itu bagus, tapi hendaknya itu setelah selesai pengamalan, ya, baru penghafalan. Seperti yang saya katakan tadi, tidak semua sahabat hafiz Quran. Paling hanya 20% dari sahabat yang hafiz Quran, tapi seluruh mereka Allah katakan manusia terbaik, hamba yang terbaik. Allah ridho kepada mereka, dijamin semuanya masuk surga. Kan begitu, Pak, ya? Jadi pengajian kita malam ini unik nih. Unik apa tidak nih? Kajian kita malam ini bongkar siapa hamba Allah yang terbaik. Hamba Allah yang terbaik adalah yang berilmu. Ilmunya dari mana? Al-Quran. Makanya masukkan pesantren. Bukan semangat untuk jadi anak kita hafiz Quran. Maaf ini, setelah kita masukkan anak kita nggak hafiz, pesantren kita salahkan. Anak kita sesali. Ya, akhirnya kita keras kepada anak kita. Kita jadi tak sayang pada anak kita. Kamu bodoh, kamu nggak bisa hafal Quran. Padahal menghafal itu tak wajib. Ya, yang wajib bagi anak kita adalah mengilmui isinya dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Kalau prinsip saya sekarang ini sudah final ini ya, insya Allah. Prinsip saya menghafal Quran itu cuma 2 masanya. Yang paling ideal. 1, sebelum dia akil balik, sudah selesai hafiz Quran 30 juz. Mungkin kokoh hafalannya. Saya kayak Ahmad dan Kamil itu, ya. Atau kayak MP yang ada di tangan dunia ini sekarang. Nah, kayak gitu nggak apa-apa sebelum akil balik.
Atau setelah dia tamat universitas, setelah tamat S1, silakan dia menghafal Quran 30 juz. Tapi usia tamat SD sampai dia usia kuliah, sebaiknya dia pengilmuan, ya, dia mengilmui, dia mengamalkan, dia memahami. Kalau mau menghafal di usia kecil yang masih jinak dan lunak, di mana orang-orangan syahwat dan sebagainya belum begitu mendominasi, atau ketika dia sudah cerdas pemahamannya dan keinginan sendiri dan buat yang terdalam menghafal Quran, insya Allah anaknya akan betul menjaga hafalannya. Kalau sudah tamat S1 ya, dia ingin menghafal Quran, dia yang paling menjaga. Jadi antara dua saja. Kalau enggak sebelum akil balik, kalau enggak itu setelah S1 itu waktu yang ideal untuk menghafal Quran. Selebihnya tamat SD, jangan dipaksa anak kita menghafal Quran. Jangan dipaksa. Maaf ini sekarang kalau sudah habis Quran kayaknya sudah jadi malaikat berjalan di bumi anak kita. Semua orang sudah menyanjungnya, memujanya. Betul Pak ya? Maaf ya Pak, Ibu jangan tersinggung dan jangan marah ya. Saya menangani kasus orang-orang yang habis Quran tapi kesurupan. Hafiz Quran kesurupan. Ketika kita ruqyah, ada teman saya meruqyah Pak. Apa jin yang selama ini mendampinginya menghafal Quran 30 juz? Karena dia menghafal Quran, jinnya ikut-ikutan hafal. Ketika yang meruqyah bacanya salah, jinnya yang luruskan. Oh salah kamu. Ada yang hafiz Al-Quran Pak, tapi gila. Ada yang hafizah, tapi masuk aliran sesat. Ada yang hafiz Al-Quran 30 juz, hafizah, tetapi akhirnya bunuh diri. Kenapa? Berarti Al-Quran tidak merubah mereka apa-apa. Karena Al-Quran hanya sebatas hafalan. Cobalah kalau Al-Quran itu sekali lagi kayak para sahabat memperlakukannya. Dipelajari, dipahami, diilmui, diamalkan. Lalu ada yang semangat menghafalnya, mereka menghafal. Ada yang tidak menghafalnya, tapi mereka amalkan semuanya. 30 juz, ayat mana saja mereka paham dan mereka amalkan. Dan mereka bisa menyampaikan. Masya Allah. Gitu Pak. Jadi Al-Quran sekali lagi, saya anjurkan untuk kepada kita semua, tamatkanlah Al-Quran 30 juz. Pemahaman. Saya punya cita-cita baru sekarang. Cita-cita saya adalah mendirikan pondok pesantren Ta'limul Quran 30 juz'an fahman wa amalan. Coba ulangi. Pondok pesantren Ta'limul Quran 30 juz'an fahman wa amalan. Panjang dulu Ustaz. Ta'limul Quran artinya apa? Pengilmuan Al-Quran. 30 juz'an apa artinya? 30 juz. Fahman wa amalan. Pemahaman dan pengamalan. Jadi tamat dia kelas 6 di pesantren kita. Tamat dia 30 juz dia tamat Al-Quran. Pemahaman dan pengamalan. Setelah itu terserah kalau dia mau masuk tahfiz, masuklah lagi. Dia sudah pahami, dia sudah amalkan. Untuk itu Al-Quran diturunkan. Sampai di sini sepakat tidak Bapak Ibu? Sepakat apa tidak? Itu walaupun dia nggak hafiz, dia dijamin ahli surga Firdaus. Walaupun dia ke depan jadi dokter spesialis, walaupun dia ke depan jadi bapak menteri, bapak gubernur, tapi dia faham Al-Quran, mengamalkan Al-Quran 30 juz. Kayak gitu Pak. Generasi terbaik, hamba-hamba Allah terbaik adalah yang memahami Al-Quran, mengilmui Al-Quran, mengamalkan Al-Quran 30 juz. Itulah dia hamba Allah yang terbaik. Dan mereka yang dicontohkan adalah para sahabat yang diakui oleh Allah tadi dalam surat ayat berapa? 100. Ayat 100. Ya Allah. Buya, orang usia-usia kami apa mungkin masih bisa Buya? Kami sekarang udah usia 50 tahun. Apa masih bisa? Kami sekarang sudah 40 tahun. Oh iya. Tahukah Bapak Ibu? Sayyidina Hamzah itu masuk Islam usianya berapa? Ketika Sayyidina Hamzah, Abu Sufyan masuk Islam ketika usianya berapa? Memang mayoritas sahabat Nabi itu usianya lebih junior daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masuk Islam usia 40 tahun masuk Islam. Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40 kan. Seluruh sahabat-sahabat Nabi itu di bawahnya semua. Rata-rata itu 20-an Pak. 27, 28, 29. Hanya Abu Bakar saja yang masih yang 30-an dan sebagainya.
Tapi ada sahabat Nabi seperti Sayyidina Hamzah. Atau ada sahabat Nabi sekelas Abbas, ada sahabat Nabi sekelas Sufyan, Abu Sufyan, ya. Mereka ini udah di usia bapak, usia 50, 55, 60, tapi mereka masih sempat mempelajari Al-Quran. Ini orang Arab itu iyo. Itulah bahasa kita nih. Ini orang Arab itu iyo. Awak orang Minang, awak orang Melayu. Bapak mau, bapak pasti bisa, Pak. Asal bapak mau, sediakan saja waktu bapak. Saya mau tamatkan Al-Quran, pemahamannya, pengamalannya 30 juz. Oke, sediakan waktu. Bapak bisa sediakan waktu berapa dalam sehari? Sejam. Tapi rutin. Ahabbul a'mali 'indallahi adwamuha wa in qalla. Yang paling Allah cintai dari seluruh action, dari seluruh amal adalah yang continue, yang rutin walaupun sedikit, seayat sehari, seayat sehari, seayat sehari. Seperti kata Abdullah bin Mas'ud tadi, 10 ayat demi 10 ayat kami pahami, kami ilmui, lalu kami berlomba-lomba mengamalkannya. Setelah kami semua mengamalkannya, barulah kami mempelajari 10 berikutnya. Ya, gitu Pak. Sempat tidak? Sempat. Saya yakin Pak, kalau 1 ayat 1 hari, 4 tahun tuntas Bapak paham, Bapak amalkan, meninggal pun Bapak dijamin husnul khatimah insyaallah ta'ala. Bisa. Maka sekarang kader-kader yang saya kirim ke Timur Tengah sekarang itu Pak, ke Yaman, saya dudukkan dengan para syekh-syekhnya. Kita ikat syekh-syekh itu, ulama-ulama, doktor-doktor, profesor-profesor itu yang ahli di hadis, ahli tafsir, ahli di fikih dan sebagainya. Tolong ajarkan kader kami ini. Mereka kita tunggu 4-5 tahun yang akan datang, membuka kita di Payakumbuh Sumatera Barat, pondok pesantren Ta'limul Quran 30 juz'an fahman wa amalan. Tamat anak dapat sanad dia, sanadnya kepada para sahabat, sanadnya kepada Rasulullah, fahman wa amalan, pemahaman dan pengamalan. Setelah itu baru hifzan, penghafalan. Ande alah duduk kaji kira-kira. Lah duduk Pak. Nah, tinggal kita berlomba-lomba praktek. Siapa ulama yang bisa kita andalkan mengajarkan kita Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Siapa kira-kira? Minta dengan resmi agar guru tersebut berkenan mendidik kita Al-Quran, tafsirnya seayat demi seayat, pemahaman dan pengamalannya seayat demi seayat. Gitu Pak. Bukan kurang guru-guru kita di Riau ini, di Pekanbaru ini, banyak basera, ya, luar biasa banyak Pak. Yang saya secara pribadi dekat dengan beliau, salah satunya Dr. Mustafa Umar, yang mengerti seluk-beluk tafsir Al-Quran. Ini salah satu ya, bukan satu-satunya. Oh, saya nggak setuju dengan beliau. Udah cari siapa yang Bapak setujui. Siapa yang kira-kira Bapak Ibu nyaman belajar, dan yang penting dia ulama yang lurus, warasatul anbiya, bukan ulama kucing ayah. Ya, begitu ya Bapak Ibu yang kami muliakan. Baiklah, mungkin sebagai nasihat dan tausiah kita di malam hari ini, sesi kedua sampai di situ aja dulu. Masuk ke sesi ketiga, paling lama 15 menit lah dari sekarang. Jadi jangan bingung Bapak, lama lu kaji Ustaz kok mah nampaknya. Enggak lama deh. 5 balik minit lai. Lai talok Bu? Sanggup 5 balik minit lai? Sanggup, bismillah. Terus apa lagi? Begini Bapak Ibu yang saya cintai. Waktu saya di Jakarta, ada seorang ibu yang memiliki kecerdasan dan kejeniusan yang luar biasa, sehingga dijadikan tulang punggung perusahaan besar internasional Pak. Dia hatinya terbuka untuk fokus kepada Islam. Lalu akhirnya dia pun mengkader generasi yang seluruhnya hafiz Al-Quran 30 juz. Ketika duduk dengan saya sampaikan materi ini kepada beliau dengan singkat. Hanya dalam 25 menit atau 20 menit, beliau pun terbuka hati dan pikirannya. Apa katanya? Kalau begitu saya harus mempersiapkan kader yang memahami Al-Quran 30 juz secara keilmuan dan pengamalan. Betul Bu, saya bilang. Lalu kepada siapa kami harus belajar? Ini masalahnya sekarang.
Saya anjurkan beliau, Bu, gabung dengan Ustadz Bakhtiar Nasir. Beliau spesialis dan pakar di bidang tafsir Al-Quran 30 juz. Atau siapakah ulama-ulama yang lain seperti Ustaz Adi Hidayat, ibu gabung belajar dengan khusus ya. Kader-kader ibu kirimkan kepadanya. Tapi pengamalan, Bu, karena sudah hafiz Quran semua ya. Oh, kalau begitu kayaknya mereka udah sibuk semua, Ustadz. Oke, kalau begitu ibu kirimkan anak-anak ibu semua yang orang-orang ini ada waktu itu 12 orang ya, sudah hafiz-hafizah semua. Bahkan ada yang sudah dapat sanad ya, kirimkan mereka ke Yaman. Kenapa ke Yaman? Kenapa enggak ke Mesir? Kenapa enggak ke Madinah dan sebagainya? Nabi mengatakan di akhir zaman fitnah iman melanda seluruh negeri-negeri dunia. Hanya 2 negara yang iman terjaga di sana. Nabi sebut ini coba, Palestina dan Yaman. Palestina dan Yaman. Saya berangkat ke sana. Ya Allah, suasana iman terjaga di Yaman itu, Pak. Mulai dari subuh sampai kepada tidur malam, benar-benar terasa kayak zaman sahabat itu. Perasaan saya ya, Pak ya. Saya masuk ke Yaman itu seperti nyamannya saya masuk Mekah Madinah 30 tahun yang lalu. Kalau sekarang, Pak, masuk Mekah Madinah hati saya gelisah. Maksiatlah buyuwana luar biasa gini kok, Pak. Tetapi saya masuk Yaman, senyaman saya masuk Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Kemarin, Pak, beberapa bulan yang lalu, 6-7 bulan yang lalu, saya bawa jamaah 132 orang ke Masjidil Aqsa. Jadi kami ke Mekah, ke Madinah, baru ke Masjidil Aqsa. Kami dari tahajud sudah di Masjidil Aqsa. Tentara Israel berapa lapis itu, Pak, dengan senjata-senjata apa, tapi kami tidak diganggu sedikit pun oleh mereka. Mereka Israel itu gaduh dengan orang Palestina saja. Tapi ketika kita masuk, kita tidak pernah diganggunya, Pak. Tidak pernah mereka ganggu. Kita aman seaman-amannya. Jam 3 itu sudah tahajudan kami di Masjidil Aqsa. Lepas subuh kami ke pelataran yang banyak di foto-foto itu, Pak. Lalu kami tausiah. Habis tausiah kami berdoa bercucuran air mata. Kami rasakan nuansa dan suasana yang luar biasa, teduh dan nyaman. Saya katakan pada mereka semua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kemarin kan kita baru dari Mekah Madinah kan? Betul kata mereka. Sekarang coba bandingkan mana yang lebih nyaman hati, perasaan dan jiwa Bapak Ibu masuk Mekah Madinah atau masuk Masjidil Aqsa? Semua mereka mengatakan di sini, Ustaz. Kami merasakan iman membara di sini, iman nyala di sini, hati tenang. Allah, Allah. Perasaan itu saya rasakan ketika saya masuk di Yaman. Wahai Bapak Ibu, saya dulu tamatan Mesir. Dari Mesir saya ke Libya, dari Libya saya pindah ke negeri Arab. Wahai Bapak Ibu, dari semua negeri yang ada, saya temukan ulama-ulama yang saat ini masih terjaga, eksis, masih berakhlak, masih dalam ilmunya dan mengamalkan ilmunya. Banyak di Yaman. Sementara di Mesir para ulama-ulama yang lurusnya dalam penjara semua, Pak. Di Arab Saudi ribuan ulama ditangkap hari ini. Bapak tahu semualah itu, ya. Di negeri Arab ulama sudah tidak lagi leluasa, tetapi di Yaman masih terjaga. Yaman kan parang, Ustaz. Yang perang itu Yaman Utara. Yaman Selatan nggak akan bisa, insya Allah tidak akan bisa. Toh Nabi mengatakan kalau kamu ingin hijrah di akhir zaman demi menjaga iman, hijrahlah ke Syam, dalam hal ini Palestina atau Yaman. Di Yaman terjaga iman, kata Nabi. Dan itu saya temukan sekarang. Baik Bapak, kenapa saya kirimkan kader-kader saya ke Yaman? Karena mereka di situ mendapatkan guru-guru. Seperti yang saya katakan tadi, Pak. 1 bulan saya cuma di Yaman. Ini baru 10 hari saya pulang baru dari Yaman ya. 1 bulan saya hanya di Yaman. Dari subuh sampai malam itu nuntut ilmu, berguru dengan para syekh dan mendapatkan sanad nyambung kepada generasi tabi'in, tabi'in. Dan itu dengan leluasa kita mendapatkannya. Dan saya merasa bertanggung jawab, saya wajib mengajarkan ini kepada umat dan memberikan sanad kepada mereka. Jadi wahai Bapak Ibu, insya Allah nanti akan saya umumkan siapa yang mau belajar akidah Imam Syafi'i, ya, dan langsung nanti sampai sanadnya kepada Imam Syafi'i sampai tamat selesai, saya bagikan sanad untuk yang belajar ikut dengan saya daurahnya. Siapa yang mau belajar dengan Syekh Al-Humaidi dari kitabnya Usulus Sunnah, saya yang akan ajarkan sanadnya sampai kepada beliau. Karena kata para ulama, ilmu agama yang bersanad adalah agama itu sendiri.
tidak diakui keilmuan, tidak diakui pemahaman kalau tidak ada sanadnya kepada generasi para salafus soleh yang terdahulu. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya saya katakan pada ibu kita di Jakarta, kirim Bu ke Yaman. Alhamdulillah, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, saya sudah mendahului mewakili orang-orang di Sumatera Barat, ya, mengirimkan kader demi kader. Sekarang kader kita yang ada di Yaman jumlahnya 18 orang. Hafiz Al-Quran 30 juz 12 orang, yang baru dapat sanad 3 orang. Sementara seluruh mereka berlomba-lomba belajar dan belajar. Belajar dan belajar, belajar dan belajar. Saya lihat waktu mereka habis belajar. Internet payah situ Pak. Jadi kalau Bapak Ibu cemas anak-anak kita karena HP memang ada, tapi sulit mendapatkan internet. Itu pun harganya mahal. Dan tempat-tempat wisata, tempat-tempat maksiat nggak ada di situ. Melihat wanita yang buka wajah langka kita temukan. Jadi paling-paling hanya mata, ternyata mereka ketutup. Itu pun keluar dengan bapaknya, dengan muhramnya, dengan suaminya. Yang kita temukan di luar laki-laki semua. Mana ada di situ klub-klub malam, night club. Mana ada di situ tempat-tempat musik, konser musik segala macamnya, nggak ada Pak. Suasana mendukung. Jadi sekarang setelah kondisi itu terbentuk, saya bersyukur pada Allah. Saya berharap kalau Bapak Ibu punya anak, punya kader, saran saya berangkatkan mereka ke sana. Berangkatkan mereka. Saya selagi dikasih oleh Allah izin, saya akan dampingi kader-kader kita terus berangkat ke sana. Kita buka markas di situ Pak, namanya Markas Imam Syafi'i, ya. Markas Imam Syafi'i. Kita mengikat 8 orang dosen, syekh, doktor-doktor, ya, untuk mengajar anak-anak kita ini. Kita ikat mereka dengan bayar tentunya. Sementara muqayyad mereka di universitas, sehingga mereka tamat 5 tahun mereka mendapatkan gelar S1, sementara keilmuannya padat mereka dapatkan di mulazamah. Nah Bapak Ibu yang kami muliakan, bisakah anak-anak kami kirimkan? Syaratnya, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, anak ini tamat SMA, punya dasar bahasa Arab, punya semangat belajar yang tinggi, Bapak berangkatkan. Dengan siapa berangkatnya nanti? Boleh dengan saya, insya Allah dampingan dengan saya berangkat. Ustaz, saya sekarang ini anak-anaknya sudah pada jadi semua. Ada yang jadi pegawai negeri, ada yang sudah jadi pedagang. Pokoknya sudah selesai semua. Gimana Ustaz? Tapi saya ingin juga dari dana saya sendiri ada ulama yang muncul. Saya katakan itu sebaik-baik jalan. Hamba Allah yang bicara ini, wahai Bapak Ibu, Zulkifli Muhammad Ali, adalah manusia yang dari pondok dulu Pak, manusia sengsara. Ini ayah kandung saya. Usia saya baru 7 atau 8 tahun, ibunda sudah meninggal dunia. SD ya Pak ya. Lalu saya tamat di SD Muhammadiyah Curug Bengkulu, saya ke Tawalik Padang Panjang. Saya jadi tukang semir untuk bisa membiayai hidup. Ya, habis itu saya berangkat ke Mesir dengan penuh keringat dan biaya sendiri, wahai Bapak Ibu. 1 tahun pertama makan minum saya air sungai Nil yang saya doakan, dan beberapa dari bantuan teman-teman, Pak. Susah sekali. Habis itu 1 tahun berikutnya saya diizinkan Allah berangkat haji, dan saya menjadi tenaga musim terbaik dari mahasiswa Mesir. Setelah itu tahun depannya lagi saya berangkat lagi dengan Travel Patuna menjadi pembimbing ibadah haji terbaik di Travel. Sejak itu saya punya duit yang bagus. Langsung saya belikan kitab-kitab yang banyak. Langsung saya bayarkan 1 tahun apartemen, dan teman-teman saya pun terbantu. Tapi duit saya langsung kosong lagi setelah itu. Ya. Namun alhamdulillah saya ketemu di 1994 dengan 1 orang bapak dari Jakarta, namanya Bapak Haji Insinyur Waskito Suryo Dibroto. Beliau adalah Direktur Jenderal, ya, Departemen Kehutanan Pusat, Jakarta Pusat. Saat itu beliau sampaikan pada saya, dia terkesan dengan haji bersama saya, dan dia berkata, Ananda mau nggak memanggil saya dengan sebutan ayah, katanya. Maksud Bapak, saya sudah terlanjur anak-anak besar-besar dan sudah jadi anak dunia semua. Saya pengen punya anak yang di jurusan agama. Saya katakan tidak ada anak angkat dalam Islam. Saya tidak berkenan. Tapi kalau Bapak mau membiayai pendidikan saya,
saya jadi anak asuh Bapak, anak didik Bapak, saya terima. Maka kata beliau, ya, kalau begitu saya ambil yang itu. Tapi mau nggak panggil saya ayah? Saya katakan, saya panggil ayah. Senang sekali Bapak dan Ibu ini. Kemudian setiap bulan saya dikirimin Pak, $300, $400, $500, satu bulan. Bahkan kadang-kadang pernah $1.000 dikirimkan satu bulan Pak. Sehingga teman-teman satu apartemen saya itu jadi kaya raya. Kenapa? Uang kos mereka aman, penginapan mereka aman, makan minum mereka aman, uang belajar kuliah mereka aman. Ya, memang masuk lewat saya, tapi itu adalah rezeki untuk semua. Singkatnya, saya selesai di Mesir, saya lanjut ke Libya. Beliau masih meneruskan bantuannya. Akhirnya saya menjadi da'i. Saya menjadi ulama dengan izin Allah dan saya berdakwah kepada umat. Menurut Bapak Ibu, untuk beliau apa yang beliau dapatkan? Apa yang beliau dapatkan? Apa yang beliau dapatkan? Semua orang-orang yang dapat hidayah dari ceramah ini, semua orang-orang yang beramal berkat dakwah ini, ada yang tahajud, ada yang sholat 5 waktu, ada yang pergi haji, ada yang bangun masjid berkat dakwah ini, semua pahala mereka Allah copy paste, Allah kasih kepada saya. Dan semua pahala yang menumpuk pada diri saya, Allah copy paste, Allah antarkan sebanyak itu juga kepada beliau. Sampai kapan? Selama ilmu ini diamalkan oleh manusia. Allahu Akbar. Sekarang saya dirikan pesantren. Berapa banyak pahala yang ada di pesantren ngalir ke beliau, tanpa mengurangi pahala untuk ayahanda kandung saya dan untuk ibunda kandung saya, dan tanpa mengurangi pahala saya. Betapa jeniusnya beliau Pak. Seorang ibu di Payakumbuh, namanya Ibu Hajah Asdar. Dia termasuk orang terkaya di Payakumbuh. Dia mau berangkatkan pembantunya berangkat haji. Dia bertanya pada saya, Ustadz, kalau mak berangkatkan ini pergi haji, mak dapat pahala enggak? Saya katakan, kalau harta mak halal, kalau yang berangkat dengan ilmu dan dia kerjakan dengan ikhlas, dengan sebaik-baiknya, insya Allah mak dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang mak hajikan. Insya Allah. Tapi mak, berapa biaya hajinya? Waktu itu beliau mengatakan, itu 2011 ya. Saat itu 35 juta atau 40 juta ya, lebih kurang waktu itu. Tambah dengan keluarga yang ditinggalkan, berarti habislah 50 juta. Mak mau nggak dapat pahala? Bisa jadi ribuan orang haji, mak dapatkan pahalanya. Mak mau nggak dapatkan pahala orang yang berlomba-lomba bangun masjid, semua mereka ada pahalanya, mak dapatkan pahalanya. Mak mau nggak dapatkan pahala orang yang salat di mana-mana se-Indonesia, mak dapatkan pahalanya dengan uang 50 juta. Mau Ustadz, katanya. Saya katakan, mak, 50 juta itu mak berangkatkan satu orang anak yang cerdas dari kaum muslimin yang fakir miskin keluarganya. Anaknya pintar, semangat belajar, berangkat mak, pulang ke Indonesia LC, S1 dai dia mak. Lalu pulang-pulang jadi dai, jadi ustadz, jadi ulama. Dia berdakwah, demi Allah mak. Banyak orang yang dengan dakwahnya pergi haji. Berapa mereka yang dapat pahala haji? Si ustadz dapat, mak dapatkan sebanyak mereka dapatkan dan sebanyak ustadz dapatkan. Kalau ada yang dengan dakwah ustadz ini, ada orang yang bangun masjid, ada yang bangun pesantren, ada segala macamnya, pahala mereka mak dapatkan sampai hari kiamat hanya dengan 50 juta. Jadi saya sampaikan begitu kepada emak ini. Akhirnya beliau mengatakan, mak ni Allah yang model itu ustaz, carikan mak surang. Ya, carikan untuk mak satu orang yang akan mak biayai, katanya. Jadi begitu Bapak, kalau Bapak seandainya ya ingin mengambil kaplingan terbesar di akhir zaman ini, bagaimana cara menggelumpalkan pahala kita sebesar-besarnya, berangkatkan satu biayai, dan dengan harta kita pulang-pulang mudah-mudahan jadi ulama, mudah-mudahan jadi dai, dan semua pahala yang dikerjakan oleh orang yang dapat hidayah, Bapak mendapatkannya sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Nah sekarang untuk informasi kepada Bapak Ibu semua, 18 santri kita yang kita kirim ke sana, alhamdulillah 16 orangnya masing-masingnya sudah punya orang tua asuh, sudah punya orang tua didik. Tinggal 2 orang lagi. Nah, tinggal 2 orang lagi, satu dari Aceh dan satu dari dekat Jawa Barat itu. Jawa Barat aja lah kita sebut ya. Tinggal 2 orang ini lagi yang sekarang menunggu siapa yang mau jadi orang tua asuhnya. Anak ini hanya tinggal 2 tahun saja lagi Pak.
Tinggal 2 tahun saja lagi. Selama ini saya dengan media mencoba mencarikan biayanya. Tapi makin lama saya terasa ini semakin harus ditentukan. Siapa tahu nanti saya mendadak meninggal dunia dan sebagainya. Sebaiknya ada yang mau menjadi orang tua asuh kedua orang calon ulama ini. Mereka sudah 3 tahun di sana, Pak. Saya lihat akhlak mereka jangan ditanya. Saya lihat ibadah mereka diacungi 2 jempol oleh kawan-kawannya. Saya lihat keilmuan mereka lumayan kokoh dan mantap. Mereka saat ini menanti siapa yang akan mengambil mereka untuk dijadikan orang tua asuhnya. 1 bulan 2,5 juta. Kirimin tiap bulan. Kita dikelola dengan kader ulama Yayasan Al-Hufaz. Ini dikirimin. Selebihnya yang 18 orang, 16 orang dah selesai. Sudah punya orang tua asuh masing-masing. Tinggal 2 orang lagi. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang minat, tafaddal. Gabunglah. Ustaz, kami mau ambil 1. Ustaz, saya mau ambil 1. Nanti kita hubungkan. Kita akan biarkan Bapak berkomunikasi dengan anak itu pakai video call. Ya. Langsung, oh Ananda, ini saya Bapak, tolong doakan kami ya. Bapak Ibu akan biaya Ananda selama sampai tamat insyaAllah ta'ala. InsyaAllah Bapak Ibu bisa minta didoakan, bisa melihat langsung anaknya, dan bisa menerima progres laporan pendidikannya. Pulang-pulang nanti, dan satu lagi kelebihannya, samping ibadah mereka mantap, akhlak mereka termasuk yang tertinggi, mereka juga diberi oleh Allah paras wajah yang bagus-bagus. Nih anak-anak bujang-bujang, ganteng-ganteng, siapa tahu bisa jadi minantu. Siapa tahu ya Pak, Bapak Ibu. Demikian saja mungkin tausiah saya buat Bapak Ibu semua. Oh ya, ini saya dapat pesan dari tim saya di pondok pesantren. Kita pondok pesantren di Payakumbuh ada kawasan yang sangat cantik dan indah, Pak, di atas bukit. Bapak Gubernur Sumber sudah naik ke atas bukit itu, geleng-geleng kepala aja. Indah nyolai, rancak nyolai, ya Allah ya Rabbi, kata beliau. Nah ini di sana kita sedang mempersiapkan kawasan untuk orang-orang yang mau memiliki rumah, lahan dan tanah di kawasan pesantren Islamic Center kami. Kalau ada Bapak Ibu yang berminat, tafadhol di luar mungkin ada brosurnya, dan silakan survei ke lokasi. Insya Allah kita sudah mulai membangun di lokasi itu Islamic Center, tapi yang serba sederhana, disesuaikan dengan kondisi alamnya. Kita buat kawasan 2.200 dengan semi permanen ya, dengan kayu, tapi kawasan kita ini lebih kurang ada 20 hektar. Kawasannya indah sekali di tengah-tengah pondok pesantren kita. Siapa tahu ada yang ingin di masa depannya, masa tuanya tinggal di sana, silakan buat. Atau macam ada beberapa orang dari Jakarta, dia buat rumah, dia hanya sekali 2 kali setahun dia datang, sementara sisanya dia serahkan pesantren pakai untuk yang bermanfaat. Bisa kami jaga, kami rawat, pahalanya ngalir pada beliau. Ketika beliau pulang, rumahnya ada di situ. Apalagi di hari huru hara di akhir zaman, kita butuh tempat untuk berkumpulnya orang-orang soleh beriman, di sana tempatnya. Jadi saya sarankan itu bagi Bapak Ibu yang mau, silahkan, ada brosurnya di luar, bangunlah komunikasi, surveilah ke tempat kita di pesantren, di kawasannya yang memang sangat indah sekali, airnya melimpah, udaranya sangat indah, dan insya Allah itu untuk syarat-syarat akhir zaman memadai. Demikian saja dari saya, mari kita tutup dengan membaca surat Wal Asri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Kata Nabi, siapa yang membaca doa ini sebelum ia berdiri di tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu. Sebelum kita tutup, saya sampaikan kabar baik saja buat Bapak Ibu. Di sini saya meruqyah madu murni untuk kesehatan umat Nabi Muhammad yang mengalami gangguan, yang mengalami penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Semoga bermanfaat. Keuntungan madu ini 100% untuk agama Allah, tabungan buat Bapak lagi, tambahan tabungan akhirat. Silahkan dapatkan di luar, dan jangan tanya testimoninya, tidak terkira orang-orang yang telah Allah sembuhkan karena mengkonsumsi madu yang telah
ruqyah dengan doa-doa ayat Al-Quran, dengan doa-doa hadis Nabi. Sekali lagi keuntungannya 100% kembali untuk sedekah dan infak di jalan Allah, kembali untuk tabungan pahala Bapak Ibu. Ada di luar juga tersedia, silakan Bapak Ibu manfaatkan. Juga ada kesturi yang telah diruqyah. Ini adalah parfum kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manfaatkan, juga ada di luar. Barakallahu fina wa fikum jami'a. Mudah-mudahan isi kajian kita tadi mengantarkan Bapak kepada hakikat pemahaman yang benar. Sebaik-baik hamba Allah di sisi Allah adalah para ulama. Walaupun ada yang khusus dai, ustaz semacamnya, tapi setidaknya kita jadi ulamanya. Walaupun jadi dainya cukup beberapa orang saja, cukup orang-orang tertentu saja, tapi semua kita. Begitu ya. Semoga Bapak Ibu semangat mempelajari Al-Quran 30 juz untuk diamalkan dan ciptakan generasi dan kader agar ke depan merekalah yang akan menjadi ujung tombak warathatul anbiya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum fina jami'an. Mari Bapak Ibu baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, mumpung saya masih ada di depan Bapak Ibu, dengan izin Allah bulan Februari besok, kalau Allah izinkan, saya akan kembali membawa rombongan ke 3 tanah suci, Mekah, Madinah dan Masjidil Aqsa lagi. Kalau ada yang mau bergabung, ada yang mau merapat, tafadhol bareng dengan saya dari sekarang, pendaftarannya sudah bisa. Ya. Baik Bapak Ibu, kalau ada tafadhol bergabung. Dan 2 orang anak kita tadi, kalau ada yang mau mengambilnya, saya akan langsung komunikasi dengan saya atau bagian koordinator yang bertanggung jawab memanage ini atas nama Yayasan Al-Hufaz. Tafadhol, Bapak langsung bisa mendapatkan anak-anak kita tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.